Oke, sama-sama kita buka dari Rut pasal 1 ayat yang ke-16. Ada di screen, yang sudah ketemu katakan aha. Iya, ada di screen. Ya. Rut pasal 1 ayat yang ke-16. Teman-teman, ini yang sepanjang 2 minggu ini Tuhan ngomong buat saya secara pribadi. Dan malam hari ini, by the grace of God, saya pengen sharing dengan semua kita. Rut pasal 1 ayat yang ke-16. Aha. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Sudah dengar? Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Ini saudara, ini sebuah deklarasi iman yang luar biasa dari Rut. Amin. Puji Tuhan. Dan saya tahu hari ini saya tahu bahwa Tuhan ingin bagikan sesuatu yang luar biasa lewat kisah Rut. Mau tahu Rut ya? Ini bukan Rut Patiplohi, bukan. Oke, ini Rut yang dalam silsilah Yesus. Ini seorang wanita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Dalam malam hari ini kita mau ngomong soal batu loncatan iman. Semua katakan? Oke, batu loncatan iman. Dan ini sebuah pemandangan. Saya khotbah di malam hari ini karena 2 minggu lalu kisah saya bilang cukup supernatural karena dalam sebuah momen penyembahan. Dan saya diizinkan Tuhan melihat sebuah pemandangan yang seperti ini. Oke. Di belakang sebuah batu yang agak tinggi, ada berjejer antri banyak anak muda sekali. Dan mereka seperti kayak satu persatu akan diuji. Untuk bagaimana mereka mau dan bisa enggak, mau enggak. Mereka ambil momen, mereka ambil sebuah loncatan yang saya bilang bahwa itu akan menentukan bagaimana hari-hari hidup dia ke depan. Nah, kita lanjut teman-teman. Setiap hari kita pasti membuat pilihan, amin. Mau makan enggak? Makan dong, enggak makan mati. Oke. Tiap hari kita pasti membuat pilihan dan keputusan. Dan dengar baik-baik, setiap keputusan, setiap pilihan yang kita ambil setiap hari, itu akan membentuk cerita kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Materi komsel minggu kemarin juga ngomong soal bagaimana kita berani mengambil sebuah keputusan. Apa yang kita putuskan hari ini, oke? Apa yang kita pikirkan hari ini, yang kita putuskan untuk kita lakukan di hari ini, itu menentukan apa yang akan kita dapatkan di hari-hari ke depan. Setuju ya? Amin ya. Jalan sekali lagi. Setiap keputusan yang kita buat hari ini, entah itu benar atau salah, itu punya konsekuensi. Dan konsekuensinya akan berdampak pada apa yang akan kita dapatkan ke depan nanti. Kemarin konteksnya soal Esau. Bagaimana pola pikirnya, bagaimana keputusannya. Dan itu yang menentukan pada akhirnya kita semua tahu bahwa hidupnya berakhir dengan kesusahan. Penderitaan ya kan? Ya, hanya karena sepiring kacang merah. Nah teman-teman, pernahkah teman-teman bertanya, kira-kira seperti apa jadinya hidup saya kalau setiap keputusan yang saya buat itu di luar tuntunan Tuhan? Pernah gak kita bertanya, kalau bukan karena tuntunan Tuhan, sekarang hidup saya jadi seperti apa? Dan sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga membuat refleksi. Kadang-kadang saya buat refleksi. Dan yang paling memberkati saya adalah bahwa saya bersyukur bahwa sampai hari ini saya ada di GKRI. Cuma katakan haleluya. Oke, saudara, ini bukan promosi ya, tapi ini kesaksian teman-teman. Dan saya berani bilang bahwa sampai hari ini saya nggak tahu hidup saya berakhir di mana kalau saya tidak ada di GKRI. Oke. Saya pribadi yang memang lebih suka menyendiri, tidak terlalu suka bergaul dengan banyak orang. Ya, saya punya kehidupan pribadi tuh, saya lebih suka kalau dulu sekolah, paling sekolah, rumah. Kalau nyampe rumah, saya punya adik tahu, karena saya dulu suka main gitar, saya suka nyanyi. Saya paling ambil gitar, masuk kamar, kunci kamar, jereng, nyanyi semua. Nah itu kebiasaan saya setiap hari, hampir tiap hari, teman-teman. Dan saya tahu bahwa itu sebuah loncatan iman yang luar biasa. Yang pada akhirnya mengubahkan sejarah hidup saya. Ketika satu sore, adik saya yang paling bungsu, bikin apa di kamar? Kau tempi komsel. Bilang, wah Patiu. Saya kan bisa main gitar toh. Makanya saya bisa bantu gotong, jalan sama main gitar kah. Dan saya tahu itu gerakan Roh Kudus. Dan waktu hari itu saya buat keputusan, yes, saya mau ke komsel. Dan hari itu saya ke komsel, namanya Komsel Eklesia. Saya gak bakalan pernah lupa orang-orang yang berjasa dalam hidup saya secara rohani. Saya ingat. Oke. Dan saya tahu waktu itu yang jadi PK saya itu almarhum Bapak Gembala. Oke. Dan Ibu Lin, Riri. Saya ingat jelas dengan pasti. Kami komsel lewat meja dan saya hadir di komsel. Dan tahu kok saudara, itu momen yang mengubah saya punya sejarah perjalanan hidup.
Itu momen dimana ketika saya ada di Komsel dan sampai hari ini saya nggak pernah lewatkan satu hari pun Komsel. Amin. Dan itu buat saya itu sejarah yang luar biasa. Saya putuskan untuk ke Komsel dan sampai hari ini saya ada di Komsel. Saya di Komsel, saya masih di ibadah youth, saya belum ke gereja. Saat di Komsel, almarhum Pastor John bilang, dulu beta dipanggil Bodi juga, sebelum dia tahu beta nama Ewin biasa dipanggil. Bodi ini hari Minggu ini ada khotbah berseri soal akhir zaman ke gereja. Saya pikir, ayo gimana ya? Oke, jadi saya putuskan hari Minggu itu saya ke gereja. Dan tahukah Anda bahwa itu hari Minggu pertama kali saya ke gereja dan sampai hari ini saya nggak pernah lewatkan satu hari Minggu pun ada di GKRI. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya, amin. Dan lihat, setiap keputusan yang kita ambil bisa jadi itu sebuah batu loncatan iman yang mengubahkan sejarah perjalanan hidup Anda. Yang setuju katakan amin. Waktu orang tanya buat Anda, bagaimana kisah hidup Anda? Apa yang mau anda cerita? Saya yakin mungkin akan ada banyak yang mungkin menyembunyikan ada bab-bab tertentu dalam hidupnya yang gak mau dia cerita buat orang. Kenapa? Karena terlalu buruk. Ada mungkin 1-2 keputusan yang dia buat yang mungkin berakhir fatal dalam hidupnya dan dia mungkin gak mau cerita itu buat orang lain. Dia mungkin gak berniat buat itu kesalahan, tapi no matter what, dari itu terjadi gitu. Okay. Nah, Anda membuat satu keputusan yang mungkin menyimpang jauh dari apa yang Anda rencanakan sejak awal. Atau mungkin yang paling ekstrim, Anda melakukan sesuatu, Anda ambil satu keputusan dan Anda nggak bisa lagi memperbaikinya. Dan itu fatal, teman-teman. Oke. Tapi saya punya sebuah kabar baik buat Anda di malam hari ini. Cerita Anda belum berakhir, amin. Lihat orang kiri kanan, bilang dia, it is not over. Bilang buat dia, itu belum berakhir. Amin. Dan seburuk apapun cerita Anda, saya mau bilang bahwa cerita Anda belum berakhir. Anda masih dikasih kesempatan untuk menulis cerita-cerita yang baru lagi, yang jauh lebih indah. Amin. Nah, itu ditentukan dengan apa yang mau Anda buat ketika Anda dengar saya punya khotbah ya. Oke, bersama-sama dengan Tuhan. Semua kita tahu soal Ruth ya. Ruth. Mungkin saya sebentar cerita. Kita mengisahkan bahwa waktu itu di Bethlehem Yehuda itu Naomi dan Elimelek hidup. Mereka punya anak namanya Mahlon dan Kilion. Oke. Elimelek, Naomi punya anak namanya Mahlon dan Kilion. Nah, pada waktu itu karena kelaparan di Bethlehem, mereka akhirnya bereksodus, mereka minggat ke Moab. Semua katakan Moab. Dari ingat baik-baik dia punya cerita ya, jangan salah. Oke. Naomi, suaminya Elimelek, anaknya Mahlon, Kilion tinggal di Bethlehem Yehuda. Lalu mereka minggat ke Moab karena di Bethlehem itu kelaparan. Nah, sehingga cerita 10 tahun kemudian, ya, jadi si Elimelek ini pada akhirnya dia mati, Naomi janda. Lalu tinggallah dia dengan dia punya anak Mahlon dan Kilion. Lalu 10 tahun kemudian mereka juga mengambil istri dari orang Moab, yaitu Ruth dan Orpa, bukan Orca. Kalau Orca itu pas pembunuh, Orpa. Oke, Ruth dan Orpa, Mahlon, Kilion, Ruth, Orpa. Nah, saudara, setelah waktu berapa kemudian matilah juga Mahlon dan Kilion. Jadi Naomi, Ruth, Orpa, Charlie's Angel. Oke, janda ya. Oke. Kemudian kita mencatat bahwa satu ketika mereka mendengar bahwa di Bethlehem itu Tuhan sudah pulihkan keadaannya dan mereka ingin kembali ke Bethlehem, melanjutkan mereka punya hidup yang baru. Di tengah perjalanan, Naomi bilang buat Ruth dan Orpa, sudah beta yang mau tangkap mendolai. Ini sekarang jalan terbuka. Kalau mau balik, silakan kembali. Saudara, yang pertama Orpa bilang apa? Ayo, beta berat nih tapi ya udah beta balik. Akhirnya Orpa dia balik. Orpa pulang kembali ke Moab. Tapi Ruth, yang Ruth bilang tadi, please tolong mama jangan desak beta kembali ke Moab. Kemanapun mama pergi, beta akan ikut. Saudara, kalau saudara baca ayat yang berikutnya, dibilang ini, di mana mama mati situ, beta mati situ lagi. Wah, itu luar biasa. Ruth, dia bilang gini, bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku.
Saudara, ini bukan sekedar perkataan. Ini bukan sekedar pernyataan, tapi saudara saya lihat gini. Dari ini sebuah loncatan iman, ini sebuah keputusan yang pada akhirnya membawa Ruth pada sebuah loncatan iman yang luar biasa. Anda bayangkan kalau hari itu Ruth memilih ikut jalannya Orpa, dia kembali ke Moab. Nggak ada yang tahu persis bahwa Ruth akan jadi salah satu perempuan yang dicatat hebat dalam keturunan Yesus. Karena waktu Ruth pada akhirnya ikut Naomi ke Bethlehem, dia nikah dengan Boaz. Dari Boaz lahirlah keturunan Daud, Isai, Daud, lalu Yesus. Amin. Wanita, engkau luar biasa. Amin. Amin ya. Jadi jangan sepelekan wanita, teman-teman. Oke. Coba Anda bayangkan kalau Ruth kembali ke Moab. Yang tahu mungkin yang ada Ruth siapa, saya tahu. Tapi yang jelas keputusan yang Ruth buat itu mengubah sejarah perjalanan hidupnya. Amin. Sebuah loncatan iman yang sangat luar biasa, dan itu dimulai dari sebuah keputusan yang di dalam tuntunan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan malam hari kita akan lihat singkat saja 2 hal yang bisa kita lakukan sehingga setiap keputusan atau pilihan yang kita ambil adalah benar dalam tuntunan Tuhan. Yang pertama, saudara, saya menyebutnya dengan 2B. Semua katakan 2B. Oke, 2B. Ini yang bisa kita lakukan, saudara, sekalipun kita sudah buat kesalahan, malam hari kita flashback kembali, dan kita perlu lakukan, ya 2B ini, teman-teman. Supaya apa yang kita putuskan malam hari ini, itu benar-benar dalam tuntunan Tuhan. B yang pertama, berhenti. Semua katakan berhenti. Bilang orang kiri kanan, stop. Berhenti. Oke, apa yang berhenti? Dan lihat, nah, salah satu pilihan terbaik yang bisa Anda buat saat Anda bingung dengan hidup Anda, salah satu keputusan atau pilihan yang terbaik yang bisa Anda buat waktu Anda nggak tahu ini jalan apa yang lagi Anda tempuh sekarang, waktu Anda bingung, ini Anda punya posisi sekarang di mana? Nah, salah satu pilihan yang terbaik yang bisa Anda buat adalah berhenti. Semua katakan berhenti. Apa maksudnya? Dan Anda berdiam diri sejenak. Anda berdoa minta petunjuk dari Tuhan. Berhenti kalau Anda bingung, Anda dilema, Anda nggak tahu ini sekarang hidup Anda seperti apa. Anda nggak tahu ini mau kemana. Saudara, saya bilang berhenti. Berdiam sejenak, saudara, ambil waktu berdoa. Bila perlu Anda cari Anda punya kakak rohani, orang-orang yang bisa Anda percaya untuk bimbing Anda, untuk Anda minta pendapat dari dia. Supaya apa? Supaya Anda kembali diarahkan ke jalannya Tuhan. Amin. Lalu tanyakan pada diri Anda, apakah sebaiknya saya betul-betul berhenti dari hal ini? Kalau ada hal-hal yang Anda bingung, yang Anda alami sekarang, yang saya bilang itu sifatnya bisa membawa Anda, menjerumuskan Anda kepada dosa. Kadang-kadang orang susah untuk ambil satu keputusan karena di dalam pikirannya masih bergejolak banyak prinsip-prinsip pembenaran. Harusnya dia lakukan A, tapi dalam pikirannya, di dalam hatinya, dalam pikirannya ada banyak pembenaran-pembenaran, ada banyak dalih-dalih yang buat pada akhirnya dia lanjut aja. Kadang begitu, teman-teman. Tapi please, saya ulang kembali lagi materi komsel. Ketika Anda mau buat satu keputusan, ini life lessons ya, ini pelajaran hidup. Jangan pernah Anda mau ambil satu keputusan, apalagi keputusan yang besar dalam hidup Anda, kalau Anda lagi dikuasai oleh emosi dan perasaan. Amin. Karena bisa jadi itu fatal. Waktu Anda lagi marah, ini satu bentuk emosi ya. Waktu Anda lagi marah, jangan pernah membuat keputusan. Kadang-kadang kan gini, kita lagi marah. Contoh ya suami istri ya. Kalau pacar saya nggak tahu. Suami istri ya, cerai gitu. Lagi emosi sesaat, teman-teman. Tapi perkataan yang sudah keluar, kan saya bilang tiap saat, semua kita juga tahu, perkataan Anda itu doa Anda. Perkataan Anda itu nubuatan untuk masa depan Anda. Kadang-kadang kita kayak gitu. Dalam euforia, nanti begini. Nah, ditangkap loh, ditahan. Orang-orang yang dengar perkataan Anda, pegang itu perkataan Anda. Dan kalau Anda nggak bisa menggenapi, menjawab, merealisasikan apa yang Anda bilang, itu apa namanya, merusak image Anda. Konteks kemarin Esau lapar, saya berpikir panjang. Ayo yang penting bisa, ini nafsu kan, lalu jual hak kesulungan, ya, segampang itu. Teman-teman,
Oke. Berhenti bisa menjadi satu hal yang paling produktif yang bisa kita lakukan. Ketika Anda berhenti sejenak untuk memeriksa di mana posisi Anda dan apa yang Anda akan lakukan selanjutnya, saya percaya Anda bisa akan mendapatkan petunjuk jelas. Berhenti, diam sejenak, lalu periksa, ini sekarang saya sudah sampai di mana. Jangan-jangan Anda pikir selama ini Anda benar, tapi ternyata Anda sudah menyimpang jauh dari jalan Tuhan. Bilang orang ke kanan, check and recheck. Pertanyaannya, apa yang bisa Anda hentikan agar Anda bisa lebih dekat kepada pimpinan Tuhan? Apakah Anda sedang melakukan sesuatu yang membawa diri Anda ke arah yang tidak Anda inginkan? Atau yang Tuhan tidak ingin Anda tempuh? Apa yang perlu Anda hentikan sama sekali? Kecanduan terhadap medsos. Pagi, siang, malam medsos. Pagi, siang, malam medsos. Pagi, siang, malam medsos. Alkohol. Ada pornografi. Atau sebuah hubungan yang toksik. Nah, ini sudah. Anda pertahankan satu hubungan yang sebenarnya toksik bukan Anda. Tahu ya? Oke. Anda sudah nggak nyaman, sudah diperlakukan banyak, udah toksik lagi itu udah. Oke. Tapi Anda masih mau bertahan di sana. Saya bilang Anda bodoh. Berhenti, diam, cek Anda punya posisi. Teman-teman yang perempuan, oke, laki-laki juga kadang-kadang ya. Oke. Dengar baik, Anda itu berharga. Anda itu mulia. Wanita engkau hebat. Amin. Jika Anda punya hubungan, kalau itu hubungan yang gak membangun, berhenti dari dia. Kalau dia sendiri gak bisa menjaga hidupnya benar, kalau dia sendiri gak bisa menjaga hidupnya itu sehat, kudus, bagaimana Anda bisa percaya bahwa dia bisa menjaga hubungan Anda baik-baik saja? Tapi herannya banyak orang mau bertahan dalam hubungan yang toksik. Yang kiri kanan bilang, biasa itu bukan Ale. Tapi kalau Anda tahu dia ada, bilang, banyak kah? Banyak. Serius. Saya percaya di sini nggak ada, amin. Di sini semuanya punya hubungan sehat, amin. Udah, nggak ada hubungan yang beracun, nggak ada. Kecuali dikasih cyanida, itu hubungan toksik. Darah berhenti, amin. Amin ya. Anda pertahankan sesuatu yang nggak harus dipertahankan. Jangan pertahankan hubungan Anda. Laki-laki, Anda yang terikat dengan pornografi, saya bilang cek posisi Anda, berhenti. Itu merusak otak Anda. Terlalu banyak dopamin dilepaskan hanya karena Anda ingin berfantasi liar, itu merusak otak Anda. Tanya para dokter yang di sini. Tanya. Terlalu banyak. Ya kan? Saudara, berhenti. Kenapa berhenti? Biar Anda bisa lebih dekat kepada pimpinan Tuhan. Anda buat sebuah refleksi dalam hidup Anda. Dan buat satu keputusan, sekalipun itu berat. Mungkin Anda takut, tapi buat itu keputusan, ambil keberanian untuk buat satu keputusan. Dan saya percaya, itu keputusan adalah sebuah loncatan iman yang besar bagi Anda. Mama Gembala bilang ada banyak di gereja. Silakan, jangan cabuci ya. Ada, silakan. Saling mendoakan itu bagus. Jangan pertahankan hubungan Anda yang sudah tidak layak-layak dipertahankan. Dan lihat, ketika sebuah perilaku atau hubungan yang membawa kita jauh dari kehendak Tuhan, kita perlu berhenti bukan hanya untuk mempertimbangkan akibatnya, tetapi juga untuk memilih untuk berhenti berjalan ke arah yang salah. Nah, salah satu arti harafiah dari kata bertobat adalah berbalik. Cuma katakan berbalik. Jadi jika Anda bertobat, Anda berhenti mengarah ke satu tujuan dan kembali kepada Tuhan dan jalan yang disediakan Tuhan bagi Anda. Dalam pengertian ini, berhenti artinya melangkah ke arah yang baru. Semua katakan arah yang baru. Jadi Anda mungkin perlu melangkah ke arah hidup yang lebih sehat. Kalau Anda itu kecanduan alkohol atau rokok atau pornografi, secara mental Anda perlu beralih. Anda perlu berhenti dan Anda cari komunitas yang benar. Amin. Dan itu komunitas yang benar adalah di tempat ini. Amin. Dan saya nggak bilang bahwa Levi's Unity adalah komunitas yang sempurna. Enggak, itu bukan maksud saya.
Tapi di sini kita belajar banyak hal, kita saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan. Ini yang positif. Amin. Ya kalau ada di antara kawan-kawan yang ada malam hari ini yang baru, dan Anda di dalam apa yang saya bilang ini, berhenti. Dan Anda buat keputusan yang besar ada di komunitas ini. Anda tadi ingat saya punya awal kesaksian. Jadi malam hari ini tanyakan buat Anda, diri Anda sendiri. Jika saya melakukan keputusan yang saya sedang pikirkan, kemanakah hal itu akan membawa saya? Tanya itu buat diri Anda. Atau apa yang bisa saya hentikan agar saya bisa lebih dekat kepada Tuhan? Tanyakan buat diri Anda pribadi. Kalau Anda kecanduan pornografi, berhenti. Kalau Anda kecanduan media sosial, berhenti. Lalu buat keputusan yang fundamental malam hari ini. Anda berani nggak akhiri hubungan Anda kalau Anda tahu itu hubungan toksik? Berhenti. Anda bodoh kalau Anda mau bertahan. Anda rugi banyak hal. Anda rugi waktu-waktu kesempatan di mana Tuhan ingin berkati Anda. Anda rugi waktu-waktu di mana Tuhan ingin pakai Anda. Tapi Anda bersikukuh ada di situ. Amin. B yang kedua. Oke. B yang kedua, semua katakan bertahan. Nah, tadi berhenti dulu. Oke. Baru buat keputusan. Nah, B yang kedua bertahan. Nah, teman-teman, saya percaya bahwa akan ada waktu ketika Anda harus bergumul, bergulat dengan berbagai tantangan dalam hidup Anda. Banyak tantangan, karena tiap musim beda tantangan. Betul ya? Tiap musim beda tantangan. Anda mungkin sekarang berada di sebuah persimpangan penting di jalan hidup Anda. Dan inilah waktunya yang tepat untuk Anda memutuskan, haruskah saya tinggal? Ataukah haruskah saya menjauh? Anda lagi di sebuah persimpangan jalan. Dan Anda harus buat keputusan yang penting. Haruskah saya tinggal? Ataukah pergi menjauh? Nah, saudara, saya kasih tips malam hari ini. Ketika Anda harus memilih, pakailah salah satu metode ini. Apa? Ini, waktu Anda mau buat keputusan, waktu Anda mau buat pilihan, tolong Anda pertimbangkan metode ini yang saya bilang. Coba Anda pikirkan begini. Apakah saya memilih untuk menyerah karena hal ini adalah hal yang benar, ataukah karena terlihat lebih mudah? Apakah saya memilih untuk menyerah karena ini adalah sebuah hal yang benar, atau karena terlihat lebih mudah? Karena gini, seringkali keputusan yang paling baik dan paling menguntungkan yang Anda bisa buat adalah tetap tinggal sekalipun kelihatan lebih mudah untuk berbalik dan pergi. Betul? Dan saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah harus pergi, tidak. Tetapi sebelum Anda memutuskan, tanyakan pada diri Anda, apakah saya memilih untuk menyerah karena ini adalah hal yang benar, ataukah karena terlihat mudah? Bagi Ruth memilih untuk kembali ke Moab, itu paling mudah. Kenapa? Dia punya banyak saudara, relasi, kerabat, besan, itu di Moab. Betul ya? Amin ya. Sebaliknya, kalau dia memilih bertahan dengan Naomi, itu sebuah keputusan yang sulit sebenarnya. Kenapa? Naomi gak punya suaminya. Hari-hari hidup Naomi itu hari-hari yang susah. Dan kalaupun dia pilih kembali ke Bethlehem, belum tentu dia akan baik-baik saja di sana, karena sudah lama dia tinggalkan Bethlehem. Itu sebuah keputusan yang ekstrim, yang sulit, yang susah bagi Ruth. Tapi dia bertahan, teman-teman. Ketimbang dia ambil jalan yang paling mudah, kembali ke Moab. Beda dengan Lot, teman-teman ya. Lot pilih bagian yang paling mudah buat dia. Kata firman Tuhan, dia arahkan pandangan ke lembah sungai Yordan. Itu seperti taman Tuhan sampai ke Zoar. Dia ambil keputusan yang paling mudah. Padahal teman-teman itu mengakhiri jalan hidupnya. Oke, semua tahu ya. Teman-teman, terkadang tindakan iman terbesar adalah kesetiaan. Semua katakan kesetiaan. Sekali lagi, tindakan iman terbesar adalah kesetiaan. Tetap tinggal di tempat di mana Anda ditanam. Dan saya percaya, bertahun-tahun kemudian
Anda mungkin akan melihat ke belakang dan bersyukur kepada Tuhan bahwa Anda telah memutuskan untuk tetap tinggal di saat akan lebih mudah untuk pergi meninggalkan, termasuk gereja ini, termasuk plan ini, termasuk komunitas ini. Saya bilang tadi, saya bersyukur waktu saya flashback ke belakang saya, Tuhan terima kasih. Ada banyak kali yang saya lalui dalam saya punya sejarah hidup pelayanan, dalam rumah tangga. Dari sejak saya masih sangat muda, tapi sampai hari ini saya memilih saya masih bertahan ada di gereja, masih ada di GKRI. Saya bersyukur. Dan tidak gampang teman-teman. Ada banyak pilihan, ada banyak tawaran yang mungkin bisa Anda ambil. Karena itu terlihat mudah bagi Anda. Tapi kalau Anda memilih untuk bertahan, itu luar biasa. Dalam hal konteks Anda beribadahkan Tuhan, iman kepada Tuhan ada di tempat ini, itu luar biasa. Dan saya hargai teman-teman yang sudah mungkin 2, 3, 4, 5 tahun. Kadang tidak gampang teman-teman. Ada banyak pilihan-pilihan yang sulit yang harus Anda putuskan dalam hidup Anda. Tapi saya percaya bahwa by the grace of God dan dalam tuntunan Tuhan, Anda bisa ambil itu keputusan. Anda tahu bahwa kadang-kadang yang buat orang itu susah untuk ambil satu keputusan atau pilihan adalah ketakutan. Karena ini meneguhkan teman-teman, jangan takut teman-teman. Dalam hal apa aja, pekerjaan, hubungan, whatever gitu. Kadang-kadang orang takut untuk melangkah karena dia orang takut untuk buat keputusan karena dia takut. Dia lebih dulu takut. Kalau saya ambil ini keputusan, ini konsekuensinya gini. Banyak hal yang bergulut dalam dia punya pikiran. Dan itu buat pada akhirnya dia nggak berani ambil keputusan. Padahal sebenarnya itu keputusan yang saya bilang sebuah loncatan iman yang akan bawa dia jauh lebih luar biasa nanti. Tadi saya bilang, teman-teman, Tuhan izinkan saya melihat sebuah pemandangan itu dan saya bilang, Tuhan, kalau memang ada banyak teman-teman yang dalam posisi ini, Tuhan tolong mereka, kasih mereka kekuatan. Ini batu loncatan bagi mereka Tuhan. Kalau mereka lagi ada di persimpangan, mereka bingung gak tahu harus buat keputusan apa. Tuhan kuatkan mereka. Kalau ada yang takut, Tuhan kuatkan mereka.